Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadul Akbar dari APA 5, absen 19. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang menelusur lembaga negara. Nah, di sini anggota kelompoknya itu ada Emriki Chandra, Muhammadul Akbar, saya sendiri, Muhammad Raden K. Martino, Rizky Febriano, dan Robi Hanif. Nah, di tujuan pembelajaran ini, yang pertama, kita memahami pengertian lembaga negara, yang kedua menjelaskan kedudukan dan fungsi lembaga negara, dan yang ketiga menganalisis peran lembaga negara dalam berbagai bidang. Nah, selanjutnya yang pertama itu ada pengertian lembaga negara. Apa sih pengertian lembaga negara? Jadi lembaga negara adalah institusi yang dibentuk berdasarkan konstitusi untuk menjalankan fungsi pemerintah dalam berbagai bidang seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya itu dasar hukum lembaga negara. Yang pertama itu ada UUD 1945 sebagai sumber utama. Yang kedua undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya. Dan yang ketiga keputusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan lembaga negara. Dan yang selanjutnya ada kedudukan lembaga negara. Lembaga negara berperan dalam pemerintah dengan kewenangan tertentu, baik secara independen maupun di bawah sekretariat pemerintah. Terdapat dua kategori, yaitu lembaga tinggi negara dan lembaga negara lainnya yang mendukung pemerintah. Nah, selanjutnya di sini ada fungsinya. Jadi fungsi dalam lembaga ini yaitu mencakup legislatif, membuat undang-undang. Kalau eksekutif itu melaksanakan kebijakannya, dan yudikatif itu untuk menegakkan hukumnya. Nah, kita akan bahas lembaga legislatif terlebih dahulu. Jadi lembaga legislatif itu dibagi tiga, yaitu ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di MPR ini terdiri dari DPR dan DPD. Tugasnya itu mengubah dan menetapkan UUD. Yang kedua ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Tugasnya itu membentuk undang-undang dan juga mengawasi jalannya pemerintahan. Yang ketiga itu ada DPD. DPD itu Dewan Perwakilan Daerah, mewakili kepentingan daerah dalam eh, perumusan kebijakan. Nah, yang selanjutnya itu kita pindah ke lembaga eksekutif. Yang pertama ini ada presiden dan wakil presiden. Di sini dia memegang kekuasaan pemerintahan dan juga melaksanakan kebijakan. Yang kedua, kementerian dan lembaga pemerintah. Membantu presiden dalam berbagai sektor pemerintahan. Nah, yang terakhir ini adalah ada lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif ini terdiri dari Mahkamah Agung atau disingkat MA yang mengadili perkara kasasi dan peradilan di bawahnya. Yang kedua itu ada MK atau Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap UUD. Nah, yang terakhir ini ada KY atau Komisi Yudisial. Tugasnya itu mengawasi etika hakim. Nah, di sini itu ada lembaga negara pendukung. Yang pertama, lembaga pemeriksa keuangan. Tugasnya yang mengawasi pengolahan keuangan negara. Yang kedua, lembaga pemilihan umum, yaitu menyelenggarakan pemilu. Nah, apa sih perannya? Jadi peran lembaganya tuh, lembaga negara dalam bidang politik itu, yang pertama, menjaga stabilitas pemerintahan, mengatur sistem pemilu yang demokratis, lalu menjamin hak dan kebebasan warga negara. Nah, yang selanjutnya itu, lembaga negara berperan dalam bidang hukum dengan menegakkan keadilan melalui peradilan, menjamin kesetaraan di depan hukum dan melindungi hak asasi manusia. Nah, peran lembaga ini dibagi tiga dalam bidang ekonomi dan sosial ya. Yang pertama itu menyusun kebijakan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, menjamin kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, mengelola sumber daya nasional untuk kepentingan rakyat. Yang selanjutnya, sorry. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang pertama, lembaga negara memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Yang kedua, terbagi menjadi lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga pendukung. Dan yang ketiga, perannya itu mencakup berbagai bidang untuk menjaga keseimbangan negara. Selanjutnya kita ada pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan ini, apa yang menjadi hasil hukum utama dalam pembentukan lembaga negara? Nah, jawabannya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Untuk pertanyaan yang kedua, apa sih peran utama lembaga eksekutif dalam sistem pemerintahan?
Jawabannya itu yang C, melaksanakan kebijakan negara. Nah, sekian mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.